Apa ini? Kok bisa ada di kamu? Sorry, soalnya kemarin pegawai tokonya bilang ke saya bahwa kalung ini limited edition. Dia hanya ada satu. Saya yakin itu kalung istri Bapak. Karena menurut saya tidak mungkin ada duplikatnya, Pak, kalau memang itu satu-satunya. Dita. Kenapa sampai sekarang kamu masih aja membayang-bayangi rumah tangga saya, Dit? Sebentar lagi, pasti Mas Gani pulang. Semoga jadi suka ke baju ini. Kok nggak ada? Kalungku mana ya, Om? Mas Gani. Itu suara mobilnya Mas Gani. Vin? Sabah. Ini kok papa lihat jalannya masih pincang. Kamu beneran nggak apa-apa? Enggak, Pak. Tadi kan udah ke dokter. Oke. Ya udah kamu jangan banyak jalan dulu ya. Sini biar papa gendong. Oke. Anak pintar, lain kali harus lebih hati-hati. Oke? Oke, Pak. Oh iya, Safa. Tadi nangis nggak pas jatuh? Enggak dong. Pintar. Ini Wonder Woman kecilnya papa. Hebat. Tadi dikit-dikit juga mama udah bantu urut. Yang mudah-mudahan besok bisa sembuh. Ya kan, Safa? Thank you, Oma. Pak, mau saya siapin makan sekarang? Boleh deh, Bu. Yaudah, Pak. Baik, kita siapin dulu ya, Pak, makannya. Bu. Nina di mana, Ma? Biasa, kalau suami mau pulang kan istri harus tampil cantik. Jadi lagi siap-siap resep mama tuh. Safa, sama Mama Oma dulu ya. Iya, Pak. Hati-hati. Iya. Bentar ya, Ma. Ya. Kamu kenapa? Kok nangis? Kenapa? Mas, aku minta maaf. Kalungnya hilang. Dari awal memang pengait kalungnya itu kendur, Mas. Terus tadi waktu aku di mall, kalungnya copot. Akhirnya aku usaha untuk pakai lagi tapi nggak bisa karena aku lagi cuci tangan aku licin. Terus tiba-tiba aja aku dapat telepon dari gurunya Safa, ngabarin kalau Safa jatuh. Akhirnya aku buru-buru pergi ke sekolahnya Safa, Mas. Aku lupa kalau kalung itu aku taruh di wastafel. Mas, aku janji aku bakalan cari kalungnya sampai ketemu. Aku janji sama kamu, maafin aku ya, Mas. Tolong jangan marah.
Iya sayang, udah tapi kamu jangan nangis. Udah. Gak bisa mas, kalungnya hilang. Itu kalungnya berharga banget buat aku mas. Iya. Udah kamu tenang aja. Kalungnya udah ketemu kok. Jangan nangis ya. Ketemu? Hmm. Kok bisa? Mana? Jadi teman saya yang udah bantu saya milih kalung ini, dia yang nemuin. Ada di wastafel toko. Karena kalung ini limited edition. Jadi cuma ada satu. Makanya dia yakin kalau kalung ini adalah kalungnya saya beliin buat kamu. Aku senang banget kalungnya ketemu. Iya, udah jangan nangis dong. Loh, aku deg-degan banget mas. Kamu baru ngasih terus kalungnya hilang. Tapi ini ketemu. Ini loh mas tuh. Ini pengaitnya tuh kendur. Iya, udah sini. Saya coba benerin ya. Semoga udah gak kendor lagi. Nih, tinggal dikencengin aja. Dah tuh. Udah gak ada space lagi. Aku bahagia banget mas kalungnya ketemu. Saya lega sekali melihat Nuna seperti ini. Ternyata Nuna benar-benar bahagia dengan apa yang sudah saya berikan. Kamu benar-benar suka sama kalungnya. Ini selain suka itu dari kamu mas. Harusnya aku bisa jaga. Aku janji aku gak bakalan ngedor lagi. Kamu tahu kan filosofinya apa? Apa? Kesetiaan. Bes, saya mau kasih hadiah buat suami saya. Tapi saya bingung mau kadoin apa. Kira-kira apa ya, Bes? Dulu, biasanya kamu melakukan apa untuk istri kamu supaya bisa tersenyum bahagia gitu, Bas? Gani dan Nuna meminta saranku untuk membahagiakan satu sama lain. Sungguh ironi. Tanpa disadari mereka meminta saran kepadaku yang adalah cinta masa lalu Nuna. Kenapa Nuna sama sekali nggak bereaksi? Mau lagi? Makasih ya, Mas. Ngerepotin. Sampai harus dikupas juga anggurnya. Sama-sama. Ternyata dia suka. Mau lagi? Hai sayang.
Seneng banget ngeliat mereka bahagia begini. Papa mau dong. Safa mau juga? Oke. Ini buat Safa ya. Safa duduk sana ya. Pintar. Bisa. Pelan-pelan, Nak. Ternyata saran Bas memang ampuh. Saya bisa melihat Nuna begitu bahagia dengan perlakuan seperti ini. Kenapa saya baru tahu sekarang? Bahwa kebahagiaan itu bisa didapat dengan hal-hal yang simpel seperti ini. Salva, mamam nasi dulu ya, Nak. Nanti baru mamam buah lagi. Ya? Ya, Ma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Bas. Teman-teman, Kak Bas datang ke sini. Wah. Ayu, Oci, Elma, Wiwi, Leo. Kak Bas, aku kangen sama Kak Bas. Aku juga. Aku juga kangen sama Kak Bas. Aku kangen sama Kak Bian. Anak-anak, tenang. Kasihan Kak Basnya, jadi kebingungan begitu. Maaf ya Bas ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Santai. Habibi, kamu ajak adik-adik main ke taman ya. Ibu mau bicara sama Kak Bas. Kak Bas nanti main ya. Iya, Kak Bas nanti main. Janji ya. Janji. Ayo teman-teman, kita main ke sana. Ayo. Sini, Mas. Kamu tunggu situ. Bentar. Apa ini? Buat kamu, Mas. Suka nggak? Terima kasih ya, sayang. Maaf ya, Mas. Ikat pinggang yang aku beli nggak seberapa dibanding yang punya kamu. Gak penting harga. Yang penting ini pemberian dari kamu. Dan mulai sekarang, saya akan pakai ini terus. Sampai saya mandi juga saya pakai. Mas, jangan dong nanti malah rusak. Asik. Untung tadi aku minta saran, Bas. Aku nggak nyangka, berkat sarannya Bas, aku bisa membuat Mas Gani sebahagia ini. Silahkan duduk, Bas. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Mereka seperti itu karena mereka sangat kehilangan Bianca. Dulu, mereka selalu menunggu-nunggu kedatangan Bian setiap minggunya. Iya, Bu. Nggak apa-apa. Aman, saya sendiri juga merasa senang bertemu dengan anak-anak. Mereka tahu kamu itu teman baiknya Bian. Jadi mereka seperti menemukan pengganti Bian pada sosok kamu. Bian sudah menjadi inspirasi bagi mereka, Bas.
Oh iya, bagaimana Bu dengan ibunya Bianca? Tunggu sebentar ya. Pak Edo, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan kerjasama kita ke depannya berjalan lancar ya. Ya, Semoga kedepannya nggak ada kendala, Pak. insya Allah, insya Allah. Sebenarnya Bapak tidak usah repot-repot, Pak, sampai mengantar saya ke lobi seperti ini. Pagi. Loh, justru saya senang dong Pak. Anda udah berhasil ke kantor saya untuk selesai masalah bisnis kita, ya kan? Justru saya sangat senang sekali, Pak. Saya sangat senang sekali di usia Bapak yang sudah senja ini. Bapak sangat energik, Pak. Masa? Oh ya? Jika kita berbicara umur, usia saya ini lebih muda, Pak, jika dibandingkan usia Bapak. Tapi semangat saya kalah dengan Bapak. Oh iya Pak. Yang namanya semangat itu harus tetap kita perjuangan Pak. Harus semangat terus. Jangan sampai kalah sama yang muda-muda Pak. Ya kan? Kita umur boleh tua Pak. Tapi jiwa harus tetap muda. Ya kan? Kenapa Om Wibowo belakangan ini nampak jauh lebih sehat dan energik ya? Aku heran. Tapi nggak apa-apa. Saat Om Wibowo nggak sanggup lagi mengelola perusahaannya, aku yakin semuanya akan jatuh ke tangan aku. Om Wibowo nggak punya ahli waris lagi selain aku dan Freya. Tapi melihat keadaan Om Wibowo yang sekarang, harapan itu kayaknya masih sangat jauh. Dia masih akan hidup dalam jangka waktu yang lama. Mumpung Om Wibowo masih di kantor, sebaiknya aku cari tahu ke rumahnya. Terima kasih banyak, ya. Sampai ketemu ya. Aku mau tidur sama papa sama mama ah. Cucu Oma mau ngapain? Kan tadi Oma bilang, tunggu sebentar, Oma lagi buatin susu di dapur. Ngapain ke situ? Kenapa Oma bisik-bisik kan? Safa mau tidur sama papa sama mama. Ngomongnya jangan kenceng-kenceng sayang ya. Tetap bisik-bisik ya. Safa, Mama sama Papa mau istirahat. Jadi kita nggak boleh ganggu. Nih, Oma udah buatin susu. Safa mau siang ya, temenin sama Oma. Ya, sambil didongengin ya. Ya udah, Deng. Ih, pinter banget sih. Yuk. Kamu hari ini mau ngapain? Nggak ada mau ngapa-ngapain sih, Mas. Kenapa emangnya? Enggak, nanya aja. Tadinya tuh sebenarnya aku mau main di pedi. Cuman... Ya udah, saya temenin. Temenin? Iya. Beneran, Mas? Beneran? Nggak ganggu kamu kerja? Kamu nggak ada meeting? Enggak kok, tapi mungkin ada beberapa kerjaan yang bisa dikerjain sama Daniel. Ini serius, Mas? Serius? Emang kenapa sih? Ya, tumben aja, Mas. Soalnya kebiasanya. Tadi kamu kupasin aku anggur. Terus sekarang mau temenin aku main di pedi. Ya, saya hanya pengen lebih memahami istri saya. Pengen lebih tahu apa sih yang istri saya suka. Apa yang dia nggak suka. Saya pengen lebih mengenal istri saya lebih dalam.
di tempat mani-pedi bisa massage. Jadi kamu gak cuma diem. Pas banget tuh, punggung aku juga lagi agak pegel nih. Nah, jadi kamu gak diem doang nungguin aku. Let's go. Perempuan ini bukannya ibundanya Bianca, Bu? Entahlah, tidak ada yang pernah bertemu sama Bu Delia. Saya sendiri belum pernah bertemu secara langsung. Dulu, saya menemukan Bian di taman di samping panti. Itu pun dia sudah sendirian. Jadi, saya belum pernah bertemu sama Bu Delia sama sekali. Tapi saya ada sedikit keyakinan. Wanita di foto ini benar ibunya Bianca. Sama, saya sendiri juga meyakini itu. Saya memang pernah melihat fotonya Bianca bersama dengan perempuan ini. Dan saya yakin itu adalah ibunya Bianca. Kalau boleh saya tahu, saat ini Bu Delia di mana, Bu? Itu yang nggak bisa dilakukan sekarang, Bas. Kenapa? Perempuan di foto ini sekarang berada di sebuah panti ureda. Kondisinya sudah tidak bisa mengingat masa lalu. Yang dia ingat cuma namanya sendiri, Delia. Selain itu dia sudah tidak ingat. Nggak apa-apa. Saya akan tetap berusaha untuk mencari informasi ini. Nanti saya akan ke panti ureda dan menemui Bu Delia. Mungkin saya sendiri akan mencoba beberapa metode supaya Bu Delia bisa mengingat bahwa Bianca ini anak beliau atau bukan. Secepatnya, kalau saya sudah mendapat informasi akan saya beritahu Bu Rahma. Semoga ada titik terang ya. Amin. Akhirnya Kancil berbesar hati minta maaf pada si kura-kura karena selama ini sudah selalu meremehkan kura-kura. Makanya kita nggak boleh meremehkan siapapun, walaupun dia seperti alhamdulillah tidur juga. Gimana, Safa? Baru aja tidur nih. Boleh, Ma. Aku titip Safa sebentar. Mau pergi berdua? Kita mau quality time bentar, Ma. Ya udah, kalian have fun berdua ya, biar mama yang jagain Safa. Ya udah. Bentar ya, Ma. Saya telepon Bas dulu bentar ya. Halo? Iya, siap. Siap, Pak Gani. Sebentar, saya menuju ke rumah Bapak. Oh ya udah, saya tunggu. Pamit ya, Ma. Ya udah. Nanti kalau Safa tanya, bilang aku. Sudah, mama yang ngurusin. Udah, pergi sana berdua. Terima kasih atas informasinya. Soal Bu Delia nanti saya akan maksimalkan. Iya, Bas. Saya minta bantuannya untuk mencari ibu kandungnya Bianca ya. Iya, Bu. Pasti. Mungkin secepatnya saya akan mencoba datangi panti ureda. Saya akan bertemu dengan orang itu. Meskipun dia sudah lupa dengan masa lalunya. Semoga ada titik terang ya. Amin. Amin. Kak, saya mau tanya, apa benar Bu Freya dari perusahaannya Pak Wibowo itu tadi datang ke sini menemui Pak Gani? Iya benar, Pak. Ternyata benar.
Kok gue baru sadar ya, Freya sama Gani punya hubungan dekat kayak gini. Gue jadi cemburu. Kenapa ya Pak? Ada masalah ya? Oh enggak. Saya cuma titip pesan sama kamu, lain kali kalau Bu Freya datang lagi ke sini, suruh dia temui saya dulu. Ya, jangan langsung ke Pak Gani. Ngerti kamu? Tapi bagaimana kalau Pak Gania sendiri yang memanggil Ibu Freya untuk datang? Nggak mungkin. Saya hafal Pak Gani. Dia nggak akan memotong jalur birokrasi seperti ini. Karena dia sudah mendelegasikan proyek ini ke saya. Oke, baik Pak. Jadi harusnya Bu Freya tidak bisa begitu aja menemui Pak Gani, begitu juga Pak Gani. Tidak bisa terima begitu saja menemui Freya tanpa melibatkan saya. Oke, baik. Oke. Yes, halo Gan. Halo Dan, gue mau ngasih tahu sore ini gue nggak balik ke kantor ya. Hah? Kenapa? Tumben. Nggak, tadi gue cek cuma ada satu meeting internal dan gue minta lo yang handle. Oh, oke, gue handle. Tapi gue penasaran deh. Emang ada acara sepenting apa sih sampai lo nggak balik ke kantor? Gue mau quality time sama keluarga gue. Oh gitu. Oh ya, untuk agenda yang akan dibahas nanti dalam meeting apa ya? Lebih tentang koordinasi antar ini perusahaan aja kok. Oh, oke deh. Pak Gani? Iya mas. Pak Gani nggak jadi balik lagi ke kantor? Oh enggak, hari ini saya mau quality time sama istri saya. Hubungan mereka membaik lagi. Seharusnya aku bahagia buat kebahagiaan Nuna. Tapi kenapa hatiku malah sakit melihat ini semua? Bukan aku, tapi lelaki lain yang membuat perasaan Nuna bertabur bunga. Mas, aku udah siap. Mas Andrew, Mbak, Om Wibowo ada di rumah? kagak ada. Kan Bapak pasti di kantor. Lah, emangnya Mas Andrew kagak lihat Bapak di kantor hari ini? Ya enggak lah, soalnya saya tadi habis dari proyek langsung ke sini. Ya saya kira Om Wibowo nggak masuk kantor hari ini. Pantesan. Oh iya Mas Andrew, udah beberapa hari ini Bapak ke kantor terus loh Mas. Malahan sekarang Bapak tuh makin sehat. Kok bisa ya Mbak ya? Ya kalau Mbak perhatiin sih perubahannya itu ada semenjak Bapak dapat kiriman obat herbal Mas. Obat herbal? Iya. Obat herbal apa? Itu loh Mas, obat yang dulu sering diminum sama Bapak. Mbak, saya minta tolong ambilin obatnya, saya mau lihat. Ya udah, tunggu sebentar ya Mas ya. Mas, boleh nggak kalau kita rutin treatment di tempat tadi? Aku suka banget soalnya. Dia rapi banget gitu loh Mas, tuh. Kok aku bersih. Boleh. Makasih ya Mas. Saya juga suka kalau kita quality time seperti ini. Nanti kita lebih sering ya.
Itu bukannya rumah sakit yang biasa kita konsultasi? Bas, kita mampir rumah sakit dulu ya. Mas, kamu yakin? Ya kita mampir sana dulu ya. Kan sekalian lewat. Mas, kamu kenapa tiba-tiba ngajak aku ke rumah sakit? Saya penasaran aja. Kali aja hasil lab saya udah keluar kan? Bagaimana nanti kalau dokter kasih tahu yang sebenarnya? Kalau hasil labnya sudah keluar. Mas, kayaknya kalau mau ketemu sama dokter harus janjian dulu deh, Mas. Kita kan nggak mau konsultasi, nak. Jadi nggak perlu janjian sama dokter. Saya cuma pengen tanya soal hasil lab saya kok. Apa semuanya akan terungkap hari ini? Nih Mas, obatnya. Katanya Bapak, beliau udah lama nggak minum obat ini Mas. Dulu yang sering beliin itu Mas Dipta. Tapi kan sekarang Mas Diptanya nggak ada. Jadinya Bapak nggak minum-minum lagi. Terus, kenapa sekarang bisa ada di sini, Mbak? Nah itu dia Mas, tahu-tahu Bapak ada yang ngirimin. Dan emang obatnya manjur sih Mas. Itu buktinya Bapak makin sehat aja. Ada yang ngirimin. Siapa yang ngirimin ini, Mbak? Nah itu dia, Mbak nggak tahu soalnya nggak ada nama pengirimnya. Baik, saya coba foto dulu. Mbak, boleh diambil lagi. Terima kasih infonya ya. Saya mau ke kantor, mau ketemu sama Om Wibowo. Iya Mas. Oh ya, nanti pas Om Wibowo pulang, jangan kasih tahu sama dia kalau saya sempat mampir ke sini. Siap. Kasih ya. Ya. Aku harus mencegah Mas Gani mengetahui semuanya sekarang. Aku harus melakukan sesuatu. Aku akan telepon ibu dokter itu. Bagaimanapun caranya, aku harus mencegah Mas Gani untuk menemui dokter. Ya Allah, aku terlambat. Sore Sus, saya mau ketemu dengan dokter Aisyah bisa? Bu dokter baru saja tadi pulang. Jam prakteknya sampai jam 4. Oh, sampai jam 4 aja? Betul, karena minggu ini ada perubahan jadwal praktek, Pak. Saya permisi ya, Pak. Ya, makasih Sus. Telat dong itu. Gak apa-apa, Mas. Besok-besok kan bisa. Ya sayang aja kita udah di sini. Ya udah lain kali, yang tadi aku bilang, kita harus buat janji dulu. Ya udah. Apa ya obatnya memang semanjur itu? Baru juga diminum, efeknya langsung kelihatan. Padahal yang aku tahu, obat herbal itu bekerjanya sangat lambat. Dan efektivitasnya itu terlihat dalam jangka waktu yang panjang. Katanya Bapak, beliau udah lama nggak minum obat ini Mas. Dulu yang sering beliin itu Mas Dipta. Tapi kan sekarang Mas Diptanya nggak ada. Jadinya Bapak nggak minum-minum lagi.
Tapi sampai sekarang Om Wibowo pun juga nggak tahu siapa yang telah mengirim obat itu. Apa jangan-jangan Om Wibowo berpikir kalau yang telah mengirim obat itu adalah Dipta? Lalu Om Wibowo semakin yakin kalau Dipta masih hidup dan Om Wibowo semakin semangat dalam menjalani hidup. Aku nggak nyangka kalau memang semua ini benar terjadi. Aku harus menyelidiki siapa yang telah mengirim obat itu. Jujur aku benar-benar penasaran. Memangnya siapa yang telah mengirim obat itu? Aku cuma takut kalau dugaan Om Wibowo itu benar terjadi. Enggak. Aku nggak bisa biarin semua ini terjadi. Karena hanya aku yang pantas untuk bisa mendapatkan perusahaannya Om Wibowo. Jaringan ilegal yang baru dan muncul di luar kota. Itu sangat membahayakan. Saya ingin kamu memantau jaringan tersebut dan untuk itu segera bentuk tim untuk menangani masalah itu. Dan lebih baik tim kecil saja untuk perintis, tapi pilih yang sudah berpengalaman. Siap, Dan. Papa, Mama. Assalamualaikum. Kok Papa baru pulang sih? Papa pergi saat Safa tidur. Safa kan mau main sama Papa. Manjanya anak kita ya, Mama. Iya nih, manja banget kan ada Oma sayang. I'm sorry. Sorry ya, sayang. Sekarang Saba boleh main sepuas-puasnya sama Papa. Asik! Yuk. Saya kelas dulu ya. Bye. Dadah, Mama. Dadah. Kenapa, Ma? Gak ada apa-apa. Mama cuma mau bilang Mama seneng lihat kamu sama Gani makin romantis, makin mesra. Iya, Ma. Belakangan ini aku juga ngerasa Mas Gani itu berubah. Banyak sekali perubahan. Tapi entah kenapa aku ngerasa sekarang ini Mas Gani memperlakukan aku seperti Mas Dipta dulu, Ma. Astagfirullahaladzim. Kamu ngomong apa sih? Kamu tuh gak boleh ngomong kayak gitu. Gimana kalau sampai suami kamu denger? Ingat ya, Mama gak mau kalau sampai kamu masih ngomongin soal Dipta. Dipta itu masa lalu kamu. Sekarang kamu sudah menjadi istrinya Gani. Kita udah meninggal, udah buang jauh-jauh semua kenangan tentang Dipta. Kamu bayangin, gimana perasaan Gani seandainya dia tahu bahwa kamu masih mikirin soal Dipta. Jangan nyakitin dia sampai kayak gitu. Kamu harus fokus ke hubungan kamu sama Gani. Ingat sekali lagi omongan Mama. Dipta itu masa lalu kamu. Kesalahan kamu di masa lalu. Sekarang kamu istrinya Gani. Ya. Aku gak setuju Mama bilang Mas Dipta adalah kesalahan dalam hidupku. Mas Dipta adalah kenangan yang indah di dalam hidup aku. Dan kebersamaan kami menghadirkan Safa. Tapi aku sadar, Mas Dipta sekarang udah gak ada. Yang ada itu hanyalah Mas Gani, suami aku yang saat ini aku cintai. Aku pun berjanji dan sudah benar-benar melupakan Mas Dipta di dalam hidupku. Tiga. 1, 2, 3. Aduh, Papa jauh nih. Ya, sekarang Safa. Papa turun. Enggak dong, sini. Oh iya, Safa. Kaki kamu yang kemarin jatuh udah membaik belum? Udah dong, Pak. Safa kan kuat, Pak. Apalagi Safa nanti akan jadi kakak. Jadi harus kuat dong.
Bener. Kapan sih, Pak? Aku punya adik. Sabar ya sayang. Semoga Sabah secepatnya punya adik. Asik! Oh sayang. Sabah. Sabah kalau punya adik, maunya cowok apa cewek? Kalau Papa maunya apa? Cowok dong. Kok cowok sih, Pak? Emangnya Papa nggak suka kalau punya anak cewek? Bukan begitu sayang. Maksud Papa, kalau misalkan Sabah punya adik cowok kan, nanti kalau adiknya udah besar, bisa jagain kakak Sabah. Jadi Papa nggak perlu khawatir terus mikirin Sabah, karena udah ada yang jagain. Iya ya, Pak? Tapi kalau adiknya Sabah nanti cewek juga nggak apa-apa. Karena Sabah jadi punya teman main kan. Bajunya bisa samaan, bisa main boneka bareng. Bener, Pak. Mau cowok apa cewek sama aja, Pak. Tapi, Pak, jangan lama-lama ya. Oke, lanjutin. Kasihan Safa dan Mas Gani. Mereka sangat mendambakan kehadiran anak yang akan menjadi pelengkap keluarga kita. Tapi bagaimana kalau Mas Gani tahu tentang dirinya? Aku semakin merasa bersalah karena belum bisa memberitahu Mas Gani masalah yang sebenarnya. Maafin aku, Mas. Aku merasa belum sanggup membayangkan Mas Gani kecewa. Entahlah, tidak ada yang pernah bertemu sama Bu Delia. Saya sendiri belum pernah bertemu secara langsung. Dulu, saya menemukan Bian di taman di samping panti. Itu pun dia sudah sendirian. Jadi, saya belum pernah bertemu sama Bu Delia sama sekali. Tapi saya ada sedikit keyakinan. Wanita di foto ini benar ibunya Bianca. Aku sangat berharap bahwa Bu Delia wanita yang aku cari. Bian, aku janji, aku akan menemukan orang tua kamu dan memenuhi permintaan kamu. Siapa? Ya, dan untuk timnya sesuai dengan pasangan aja ya. Saya dengan Bu Luna, kamu sama Bianca. Jadi sekarang, ibu kamu di mana? Gak tahu. Gak tahu ada di mana, tapi aku masih berusaha terus untuk mencari tahu ibu aku lagi ada di mana. Aku doain. Semoga kamu cepat ketemu sama ibu kamu. Makasih, Bas. Amin. Bian, aku janji, aku akan menemukan orang tua kamu dan memenuhi permintaan kamu. Ini apa, Nak? Jadi hasil lab tes saya ini sudah keluar. Terus kamu sembunyiin. Jadi selama ini kamu bohong. Mas, maafin aku, Mas. Aku bukan maksud aku nutup-nutupin. Kenapa kamu sengaja nyembunyiin dari saya? Nggak ada yang harus kamu umpetin dari kita. Aku cuma takut kamu kecewa, Mas. Mas, aku mohon jangan marah. Mas.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa aku mimpi seperti itu? Bagaimana aku mau menyampaikan yang sebenarnya? Aku gak sanggup melihat wajah kecewa kamu sedikit pun, Mas. Tapi kalau aku tidak sampaikan, suatu hari kamu tahu, kamu pasti akan marah sekali. Lalu mimpi aku akan jadi kenyataan. Aku benar-benar gak bisa membayangkan semuanya. Ya Allah, hamba mohon berikanlah kekuatan untuk menyampaikan masalah ini kepada Mas Gani. Dan hamba mohon ya Allah, semoga dari 3% kemungkinan itu, dengan izin-Mu ya Allah, dikabulkan keinginan kami untuk mempunyai anak lagi. Hamba tahu, 3% itu angka yang sangat kecil. Tapi Engkau selalu memiliki keajaiban ya Allah. Mudahkanlah hamba untuk segera hamil, tanpa harus memberitahukan keadaan Mas Gani yang sesungguhnya kepada beliau. Hamba gak mungkin bicara dengannya ya Allah, karena hamba tidak sanggup menatap wajahnya Mas Gani yang akan kecewa. Kenapa Nuna masih aja menangis sambil berdoa? Padahal akhir-akhir ini saya sudah berusaha keras untuk membahagiakan dirinya. Tadi siang Nuna terlihat begitu happy di tempat mani-pedi dan saya temani dia. Ketawanya kelihatan begitu bahagia. Kebahagiaannya sempurna. Tapi kenapa dia sekarang menangis seperti ini? Sebenarnya apa yang Nuna rasakan? Apa yang Nuna sembunyikan? Kenapa Nuna gak pernah mau mempercayai diri saya untuk membagi semua kesedihannya? Hari ini kan aku harus ngebahas beberapa agenda kerjaan sama Pak Gani. Yes, jadi ada alasan buat ketemu Pak Gani.
Oke. Berarti memang security itu sangat penting ya untuk jaringan, sistem komputer dan lain-lain ya. Ya, betul. Oke. Halo. Iya, Freya. Halo Pak Gani, selamat pagi. Pagi. Ada apa, Freya? Maaf Pak, mengganggu pagi-pagi. Tadi saya sempat ke kantor Bapak, tapi Pak Ganinya nggak ada. Hari ini saya ingin membahas beberapa agenda pekerjaan kita, Pak. Terutama tentang timeline kita. Oke. Mau ketemu kapan? Kalau bisa sih sebelum jam makan siang ya, Pak. Sekarang saya lagi ada meeting di luar. Mungkin akan kelar dalam waktu 1 jam 10, jam 11-an begitu. Kalau kamu mau, kita bisa ketemuan di tempat saya meeting sekarang. Baik, saya tunggu Sherlocknya ya, Pak. Oke. Yes, hari ini mau ketemu Pak Gani. Aku mau curhat sama Nuna. Sekalian aku ajak aja Nuna buat ketemu Pak Gani. Enggak kok, lagi nggak sibuk. Jam segini tuh suami aku udah pergi kerja. Anak aku juga lagi sekolah, jadi aku nggak ngapa-ngapain. Ya ampun, enak banget sih jadi kamu. Kira-kira aku kapan ya kayak kamu? Ngurusin suami, ngurusin anak. Kayaknya hidup kamu tuh utuh banget ya. Makanya kamu cepat menikah. Kalau karir itu seperti bayang-bayang. Kalau kamu kejar, dia akan lari. Kalau kamu pergi, dia akan mengikuti. Emang beda ya kalau ngobrol sama kamu. Kapan-kapan boleh dong aku dikenalin sama suami kamu? Iya boleh, nanti aku kenalin kamu ya sama suami aku. Tapi belakangan ini suami aku lagi sibuk banget. Ngeluangin waktu buat keluarga aja dia rada susah. Makanya kemarin spesial banget tiba-tiba aja dia mau nemenin aku mani-pedi. Oh my god, so sweet banget sih. Nih ya, aku tuh denger kamu curhat kayak gini jadi bikin aku pengen cepet-cepet nikah tau. Aku doain ya, semoga kamu bisa cepet nemuin orang yang tepat. Supaya kamu bisa langsung menikah. Iya, pria yang tepatnya udah nikah sama perempuan lain. Gimana dong? Maksud kamu Mr. Charming itu? Iya Nuna, kamu penasaran kan sama Mr. Charming? Hari ini aku mau ketemu dia loh. Aku ajak dia janjian di mall. Maaf ya, Frey. Aku cuma mau ngingetin aja. Apa kamu yakin dengan pilihan kamu itu? Nuna, kamu pasti mau nyuruh aku join Mr. Charming ya? Supaya aku gak ganggu rumah tangga dia. Iya, karena menurut aku itu yang terbaik. Iya, kamu tuh ngomong kayak gitu karena kamu belum ngeliat dia secara langsung. Belum tahu dia tuh orangnya kayak gimana. Nih ya, aku punya sahabat namanya Devi. Dulu dia juga kayak gitu kok, kayak kamu. Ngelarang aku buat suka sama Mr. Charming. Ngelarang aku juga buat deketin dia. Tapi setelah dia lihat langsung Mr. Charming, dia jadi tahu kenapa aku tuh tergila-gila sama Mr. Charming. Sesempurna itu ya Mr. Charming di mata kamu. Makanya Nuna, kamu penasaran gak sih sama dia? Mendingan kamu ikut aku aja mau gak hari ini? Iya, kamu pura-pura datang aja pas kita lagi ngobrol. Maksud kamu mau ngajak aku juga? Iya, nanti kamu datang kayak gak sengaja gitu loh waktu aku lagi ngobrol sama dia. Gimana? Gak perlu terlalu seperti itulah, Frey. Gini aja kalau enggak, aku mau nemuin kamu, tapi untuk mengganti hari yang waktu itu aku batalin kita mau ketemuan, sekalian aku mau jemput Safa. Oke, nanti aku share ya lokasinya. Bye.